Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang analisis hukum perdata yang saya angkat, yaitu perceraian Aldi Taher dan Georgia Aisyah tentang hak asuh anak. Perceraian merupakan putusan dari pernikahan karena tidak mungkin adanya perceraian bila tidak ada masalah sebelumnya. Perceraian sendiri memiliki beberapa dampak, di antaranya adalah mengenai perebutan hak asuh anak. Satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua. Orang tua bercerai harus memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Mengenai kasus perceraian, bagi yang telah dikaruniai anak, tentu saja hal ini tidak terlepas oleh adanya perebutan hak asuh anak oleh Aldi Taher beserta istrinya. Rumusan masalah yang saya ambil ialah bagaimana kasus perceraian Aldi Taher dan istrinya ditinjau dari UU nomor 1/1974 tentang perkawinan. Bagaimana kasus mengenai hak asuh anak dalam perceraian Aldi Taher dengan istrinya ditinjau dari UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kajian teori yang saya dapat ialah alasan cerai menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah dalam pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat 2 ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Pemeliharaan anak perspektif UU nomor 1 tahun 1974 secara global UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Dalam pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bapak, ibu, atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam bab 10 bab X pasal 45 sampai 49. Pasal 45. 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46. 1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Pasal 47. Anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang kedua, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 48, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49, 1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih
untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan kekuasaan pengadilan dalam hal-hal. 1. A. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. B. Ia berkelakuan buruk sekali. Yang kedua, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut. Analisis perceraian Aldi Taher dengan Aisyah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelumnya Aldi Taher sedang memperjuangkan kesembuhan atas penyakit kanker yang dideritanya. Namun Georgia Aisyah malah melayangkan gugatan terhadap Aldi Taher. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf D dinyatakan bahwa alasan dibenarkan adanya perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Apabila merujuk pada ayat ini, maka Georgia diperbolehkan menggugat cerai Aldi apabila Aldi memang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun Georgia membantah jika ia melayangkan gugatan terhadap Aldi karena penyakit kanker Aldi. Ia mengatakan bahwa penyebab Aisyah melayangkan gugatan cerai adalah karena sering terjadinya pertengkaran hingga tidak bisa disatukan kembali. Bahkan ia mengatakan bahwa percekcokan yang terjadi itu sering terjadi di awal pernikahan mereka. Aisyah juga mengatakan sudah tidak bersama Aldi dan Aisyah bersama keluarganya sejak sebulan yang lalu. Apabila dilihat dari alasan Aisyah di atas, maka hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf E yang berbunyi antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada penyelesaiannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini terlihat jelas dalam perceraian ini, yang mana sebelumnya mediasi telah dilakukan berkali-kali antara Aldi beserta keluarga dan juga Aisyah beserta keluarga yang tak kunjung menemui titik temu. Akhirnya Georgia tetap melayangkan gugatan cerai terhadap Aldi Taher. Hak asuh anak dalam perceraian Aldi Taher dan Aisyah ialah menurut UU PEDI dalam pasal 41 sangat jelas. Apabila dilihat dalam peraturan di atas, maka pemeliharaan anak dan mendidik anak tetap jatuh kepada orang tua. Karena dalam kasus ini Aldi tidak mempermasalahkan hak asuh anak, maka pengadilanlah yang akan memutuskannya. Namun untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak, beban dipikulkan terhadap Aldi selaku ayah. Selain itu, Aldi juga berkewajiban atas biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri. Kesimpulan dari masalah yang di atas ialah kaidah-kaidah dan nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam dan beragam. Di antaranya sekian macam kaidah, maka merupakan salah satu kaidah hukum. Dan kaidah dan perbuatan yang bertentangan itu harus segera diselesaikan. Dalam melakukan aktivitas keseharian, sebagai manusia perlu adanya pengetahuan tentang hukum aktivitas tersebut. Melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hukum harus melakukan konsultasi kepada ahli hukum. Apakah yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agar tercipta kehidupan yang teratur, tentram, dan damai terhadap sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.